Halo, selamat pagi para trader semua dimanapun kamu berada. Balik lagi di channel Trading Stocks, channel edukasi trading paling realistis dan nggak ngade-ngade ya. Hari ini berita padat banget, jadi langsung aja kita sikat tanpa banyak cincong. Di segmen pertama ini, aku ulas mulai dari Ukraina, di mana pejabat topnya ini mau mundur dan dampaknya ke minyak ya. Kita akan kupas dulu di mana Ukraina ini heboh sekali karena Kepala Staf Presiden Andriy Yermak mengundurkan diri dan Zelensky mengumumkan reorganisasi secara besar-besaran. Nah, ini biasanya geopolitik bikin minyak ini naik. Tapi kali ini agak sedikit kebalik. Kenapa? Karena pergolakan internal Ukraina justru nunjukin tensi perang bisa mereda. Sementara nggak ada eskalasi baru, nggak ada ancaman baru, sehingga risk premium untuk di minyak mengalami penurunan. Minum kopi sambil makan pepaya. Apa bisa? Gosip Ukraina bikin pasar gelisah. Kalau konflik mulai mereda, sementara harga minyak ikut lemah. Harga minyak pun ikut keok bukan karena supply and demand, tapi karena sinyal konflik makin adem ya dalam jangka pendek. Oke, untuk di segmen kedua dari Chicago Mercantile Exchange ini mengalami down beberapa jam, emas mendapat reaksi negatif. Di CME, salah satu bursa terbesar di dunia mengalami down server dan beberapa jam gara-gara masalah sistem pendingin atau AC di data center padam. Nggak ada AC sama dengan server panas, sistem dimatikan. Ini kayak komputer warnet zaman dulu, kalau main point blank kelamaan jadi panas. Tapi membuat efeknya ini sangat serius, di mana emas futures mengalami kenaikan dan sementara di hold dan di halt jadi nggak bisa diperdagangkan, sehingga likuiditas jeblok, algoritma pun mengalami kejung kuning dan trader besar pada berhenti transaksi. Akibatnya emas langsung kena tekanan dan mendapatkan reaksi negatif. Kenapa bisa mengalami bearish pada saat itu, tapi kemudian reaksi terbukti emas mengalami positif pergerakan. Ini karena operational risk, bukan karena risiko ekonomi. Kalau pasar aja macet, orang jadi takut masuk posisi ya. Ke pasar beli roti sobek, CME ngadat bikin pedagang pada bengong. Data center itu jantung market. Kalau mati, harga pun ikut mengalami plong. Makanya emas ini mengalami pergerakan yang sangat volatile dan goyah dan menyebabkan reaksi negatif, namun pasar tetap merespon positif. Di segmen ketiga, ini Jepang memborong sistem pertahanan, membuat budget pertahanan 11 triliun yen, dan efeknya kepada minyak ini bisa cuan. Di kabar ketiga, Jepang menaikkan belanja pertahanan menjadi 11 triliun yen, dan ini adalah belanja terbesar sepanjang sejarah mereka untuk budget pertahanan. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nampaknya terjadi eskalasi di wilayah Laut Kuning. Efeknya ke minyak jelas bullish, dan militer modern sama dengan konsumsi energi yang besar. Lebih banyak jet tempur, lebih banyak aftur, dan lebih banyak kapal patroli sama dengan lebih banyak solar. Plus tensi kawasan Asia Timur ini makin panas. Minyak pun langsung dapat sentimen positif karena demand bertambah, ditambah risiko geopolitik yang meningkat. Beli sabun di toko kecil dikasih bonus satu keranjang. Belanja militer bikin minyak stabil, permintaan naik, harga pun melompat pelan. Oke, jadi untuk minyak ini bullishnya tipis tapi nyata ya. Sebagai penutup, buat para trader sekalian dimanapun kamu berada, jadi kita akan rangkumkan secara cepat. Pertama, Ukraina sedikit adem, minyak melemah, CME mengalami down server dan emas melemah. Jepang borong persenjataan sama dengan minyak dapat angin segar. Kalau kamu suka update market lengkap dengan yang santai gayanya, ya ada lucu-lucunya seperti ini, langsung like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih sudah nonton. Semoga cuanmu makin tebal dan marginnya makin sehat. Terima kasih. Selamat pagi dari aku Fauzi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.